Baik, kalau semuanya kita jumpa lagi, kita masuk ke bab yang baru yaitu integral tentu. Pertama-tama, kita akan belajar mengenai pendahuluan luas ya. Nah, untuk sebagai pengantar luas, terlebih dahulu kita harus mengenal terkait dengan notasi sigma ya. Notasi sigma, oke. Nah, notasi sigma ada beberapa ya yang akan saya jelaskan di sini. Notasi sigma. Nah, eh, notasi sigma yang akan dijelaskan pertama adalah terkait dengan apa? Terkait dengan teorema ya. Teorema eh, kelinieran, oke. Kelinieran sigma ya. Jika C suatu konstanta, oke. Jika C adalah apa? Yaitu suatu konstanta. Baik, di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah aturannya, yaitu sigma ya. Ada sigma I sama dengan 1 ya. Artinya bermula dari nilai I sama dengan 1 sampai dengan N ya. Oke, ini adalah konstanta C dikali AI ya, AI. Oke. Nah, artinya ini akan sama dengan C-nya kita keluarkan yaitu konstanta dikali dengan sigma ya. Sigma I sama dengan 1 sampai N AI ya. Oke. Nah, jika yang belum tahu sigma itu apaan, sigma itu adalah jumlahan ya. Jumlahan misalkan ya, sigma I sama dengan 1 sampai 5. Misalkan I kuadrat. Ini artinya adalah ingat, bermula dari I sama dengan 1 ya. Jadi 1 kuadrat ditambah lanjut I-nya jadi 2 kuadrat, lanjut tambah 3 kuadrat, tambah 4 kuadrat. Nah, sampai dengan 5 tambah 5 kuadrat. Seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh dari notasi sigma, yaitu menjumlahkan. Oke. Nah, selain itu, di poin yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu ada sigma I sama dengan 1 sampai dengan N ya, sampai dengan N AI plus BI ya. AI BI ini adalah suatu aturan ya, misalkan seperti I kuadrat atau I pangkat 3 ya, atau I plus 1, artinya adalah suatu fungsi ya. Oke. Nah, ini sama dengan kita bisa pisahkan. Jadi, bisa pisahkan satu-satu. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan N AI ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N BI ya. Bisa seperti ini. Selanjutnya, yang ketiga, terkait dengan teorema kelinieran ya. Kelinieran notasi sigma. Yaitu ada sigma I sama dengan 1 sampai N. Kemudian pengurang AI min BI ya. Tentu ini aturannya sama dengan yang atas. Ketika digabungkan seperti ini AI BI-nya, maka kita bisa memisahkan ya. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai N AI dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai N BI ya. Jadi seperti ini. Mudah saja, ini sebetulnya tidak perlu dihafalkan. Namun ini adalah suatu aturan yang memang pasti ya. Terkait dengan kelinieran, kalau penjumlahan bisa dipisahkan, pengurangan bisa dipisahkan. Kalau perkalian dengan suatu angka atau konstanta, maka si konstantanya bisa kita keluarkan, kemudian kalikan dengan notasi sigmanya. Oke. Gampang ya. Oke. Next, lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan ada beberapa rumus penting ya. Jadi ada beberapa rumus jumlahan khusus. Ada rumus jumlahan khusus. Nah, ada beberapa rumus jumlahan khusus. Apa saja? Yang pertama, saya akan jelaskan yang pertama yaitu sigma ya. Sigma I sama dengan 1
sampai N ya tertentu 1 ya. Ini angka 1 ya. Artinya ini adalah tetap I1 suku yang pertama ya nilainya 1. Suku yang kedua yang nilainya tetap 1. Ditambah lagi suku yang ketiga yang nilainya tetap 1. Dan seterusnya sampai suku ke N ya nilainya tetap 1. Nah, kalau kita jumlahkan, perhatikan bahwa ini ada sebanyak N buah, ya kan? Suku pertama, kedua, ketiga, sampai ke N ada N buah. Artinya, ada sejumlah, Ada sejumlah N buah angka 1, ya kan? N buah angka 1. N dikali 1 sama dengan N. Oke. Jadi, jumlahnya adalah N. Nah, namun kita akan saya generalisasi ya, generalisasi atau perumuman, oke, supaya kita tidak kaku ke angka 1 saja, ya, yaitu generalisasinya adalah sigma I sama dengan 1 sampai N suatu konstanta K, ya kan? Di sini kita menjumlahkan suku pertama tetap K, suku kedua K, suku ketiga K, sampai suku ke N K juga. Artinya ada N buah K, ya kan? Ada N buah K, yaitu hasilnya adalah N buah K, berarti ya NK, ya kan? NK. Oke. Nah, inilah hasilnya. Selanjutnya poin yang kedua yaitu sigma ya, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N I ya. Nah, ini identitas sebetulnya. Karena ketika I-nya sama dengan 1, ya udah 1. Naik lagi ketika suku kedua, ya I-nya juga 2. Oke. Intinya I itu yang mengikuti suku ke sekian, ya kan? Suku ketiga, ya udah 3 kan? 3. Seterusnya sampai dengan N, ya kan? N. Oke, nah ini jumlahannya adalah N dikali N plus 1 dibagi 2. Nah, ini adalah sering kita temukan jumlahan seperti ini. Rumusnya adalah N dikali N plus 1 dibagi 2. Namun masalahnya adalah dari mana rumus ini berasal, ya kan? Nah, mari kita akan buktikan dari mana rumus ini berasal, oke? Nah, kita akan buktikan di sini ya. Kita akan buktikan. Misalkan saya punya penjumlahan ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah seterusnya sampai tambah N. Ini adalah Sn jumlahnya ya. Misalkan. Kemudian saya balik ya. Saya balik jadi N ditambah N-1 ya kan. Semakin berkurang kan. Ditambah ini N-2 tambah seterusnya sampai tambah 1. Ini Sn juga kan, sama kan? Oke. Nah, supaya tidak bingung saya tulisnya begini aja. Sejajar ya, saya tulis ulang. Ini 1 ya. 1 tambah 2 tambah 3 seterusnya ya sampai N ya. Oke. Nah, seterusnya saya jumlahkan kedua direct ini. Sehingga kalau saya jumlahkan 1 tambah N, ya N plus 1, ya kan? Ya, 2 ditambah N-1, ya kan? N-1 tambah 2, ya N plus 1 lah, ya. N plus 1. Nah, ini N-2 tambah 3, ya N plus 1 juga. Dan seterusnya, ini tambah N tambah 1, ya N plus 1. Sn ditambahin, ya 2Sn. Oke. Kemudian, ini N plus 1 ini ada sebanyak N buah, ya kan? Ada N buah. Betul gak? Ini kan 1, 2, 3 sampai N. Berarti N plus 1 ini ada sebanyak N buah. Yaitu ada N buah N plus 1. Ya kan? Sama dengan 2Sn. Sehingga si Sn ini alias jumlahannya ini adalah N dikali N plus 1 dibagi 2. Oke. Nah, ini adalah terbukti ya. Terbukti pembuktiannya. Oke. Gampang. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah beberapa rumus jumlahan khusus yang ketiga. Oke, yang ketiga, keempat dan seterusnya ya. Nah, yang ketiga
ada lagi yang ketiga, sigma I sama dengan 1 sampai N I kuadrat. Nah, ini juga memang banyak juga ya dicantumkan di buku-buku. Cukup kalau ini hafalkan, sebetulnya kita bisa hafalkan saja, tidak usah menurunkan rumus ya. Oke, jadi I sama dengan 1, masukkan 1 kuadrat. Lanjut suku kedua, berarti 2 kuadrat. Lanjut ke 3 kuadrat, seterusnya sampai ke N kuadrat. Nah, ini jumlahnya sama dengan N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 6 ya. Nah, ini jumlahannya ya, oke. Nah, lanjut yang keempat, ada pangkat 3 ya. Pangkat 3, jadi sigma I sama dengan 1 sampai N I pangkat 3, ya sudah ikutin ya. Suku pertama 1 pangkat 3, suku kedua 2 pangkat 3, suku ketiga 3 pangkat 3, seterusnya sampai dengan suku ke N pangkat 3. Ini jumlahannya adalah N dikali N plus 1 dibagi 2 dipangkatkan 2 ya. Oke, sama seperti yang ini ya, ini sama, hanya saja ini dipangkatkan 2, dikuadratkan. Kemudian satu lagi yang akan saya berikan yaitu sigma I sama dengan 1 sampai dengan N I pangkat 4 ya. Ini adalah penulisannya 1 pangkat 4 plus 2 pangkat 4 plus 3 pangkat 4 plus dan seterusnya sampai dengan N pangkat 4. Ini sama dengan N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dikali 3N kuadrat plus 3N minus 1 ya. Oke, dibagi 30. Bagi 30 ya. Oke. Nah, ini adalah untuk jumlahan khusus ya. Jumlahan khusus mulai spesialisnya untuk pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 dan pangkat 4. Kalau pangkat 5, 6 itu jarang sekali digunakan ya di soal. Pangkat 4 juga jarang. Yang cukup sering itu pangkat 2 atau yang jumlahan seperti ini ya, pangkat 1. Oke. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jumlahan yang penting dalam pendahuluan luas untuk menghitung luas ya. Jumlahan Riemann ya. Oke, jumlahan Riemann ini sangat penting sekali, banyak sekali di soal ya ditanyakan. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang luas ya, jumlahan untuk menentukan luas. Luas menurut poligon dalam ya. Nanti akan tahu maksudnya apa poligon dalam. Contohnya seperti ini. Ini saya punya grafik seperti ini ya. Ada grafik misalkan begini ya. Ini seperti ini. Ini sumbunya ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X, ini 0. Kemudian ini adalah 2 ya. Nah, maka ini adalah misalkan Y sama dengan X kuadrat ya. Maka jumlahan luas menurut poligon dalam. Jadi kita membuat poligon atau persegi panjang di dalamnya. Seperti ini. Oke, kita buat. Nah, kita buat seperti ini. Nah, ini bisa disebut juga dengan Riemann kiri ya. Riemann kiri. Kenapa disebut Riemann kiri? Alasannya karena di bagian kiri persegi panjang yang dimepetkan dengan kurva. Inilah bagian kiri persegi panjang yang dimepetkan, yang dihimpitkan ke kurva ya. Nah, kemudian ini adalah delta X ya, yaitu lebar si persegi panjangnya yang akan kita sebagai pendekatan ke luas si kurvanya ya, di bawah kurva ini. Nah, maka di sini kalau saya buat garis seperti ini ya, pemisah ya, misalkan ini X0, kemudian ini X1, ini X2, seterusnya ya, sampai ini kan
Oke, ini kan 0 ya, 0, ini adalah 2, ya, X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, oke, dan seterusnya ya. Oke, ini sampai dengan Xn. Xn ya, ini adalah Xn-1. Oke. Nah, ini adalah A ya, batas bawahnya. Kemudian B-nya batas atas ininya ya, A sampai B ya. Dalam hal ini adalah 0 sampai 2. Oke. Baik. Selanjutnya kita akan menjumlahkan ya, luas area ya, area luas A remain Rn. Nah, itu sama dengan jadi panjang kali lebar ya, atau alas kali tinggi ya. Jadi fx0 kali delta x tambah fx1 kali delta x tambah seterusnya sampai dengan fxn-1 dikali delta x ya. Nah, ini coba kita visualisasikan fx0 kali delta x adalah ini. Ya, tinggi si ini kan mapping ke kiri ya, kali delta x, ini adalah delta x nya. Terus fx1 kali delta x, fx1 kan ini nih. Oke, ini fx1, ini tinggi panjang tinggi alasnya adalah ini ya, delta x nya. Oke, kemudian sampai dengan fxn-1. Kenapa sampai tidak sampai dengan fxn? Kalau fxn kan di sini ya, sedangkan ini tidak dimapping ke kurvanya, ini adalah kurva, oke. Sehingga yang dimapping sampai dengan x n-1 di sini ya kan. Nah, ini oke, sehingga ini sampai fxn-1 dikali delta x. Delta x adalah wajib karena dia adalah lebar dari persegi panjang, semuanya sama lebarnya ya. Oke, nah kemudian mari kita analisis. Nah, ini kita punya rumus umum. Rumus umumnya adalah fxi ya, kali delta x ya. Xi itu ada bisa x0, x1, x2 sampai dengan xn-1. Oke. Nah, kemudian f adalah, lihat, y sama dengan x kuadrat ya kan. Dalam hal ini y sama dengan x kuadrat atau fx sama dengan x kuadrat ya kan. Nah, fxi ya udah xi kuadrat ya kan, karena dia adalah suatu fungsi. Delta x kita tuliskan. Oke. Nah, kemudian lantas xi ya, xi itu kan sama dengan batas bawah ditambah si lebarnya delta x dikali i ya kan. Contoh misalkan x0, a-nya kan 0 nih, a-nya kan 0, set a-nya 0 tambah delta x, i-nya 0 kan, 0. Ya sudah, ini sama dengan 0 ya kan. Kemudian lanjut, kalau x1 berapa x1? Ya udah, a-nya kan 0 tambah delta x, i-nya kan 1 nih. Berarti sama dengan apa? Oke. Berarti kan x1 sama dengan apa? Delta x ya. Kalau misalnya x2 berarti kan 0 tambah delta x kali 2, berarti 2 delta x yang seterusnya ya. Sehingga kita punya ya. Nah, untuk delta x sendiri, delta x atau si lebar persegi panjang adalah ujung batas atas kurangi batas bawah dibagi n ya kan, dibagi n sama rata. Artinya si ujung ini 2 dikurangi 0 dibagi dengan banyaknya persegi panjangnya ya, yaitu sejumlah n. Jadi langsung saja, berarti 2 kurangi 0 dibagi n sama dengan 2 per n ya kan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian sehingga finalnya kita punya ini ya, ini. Jadi fxi delta x akan sama dengan ya fxi. Ya, fxi kan kita punya xi kuadrat ya, xi kuadrat.
xi kuadrat. Balikan xi kuadrat kali delta x ya. Nah, xi kan ini. Xi berarti kan nah ini delta x kan 2 per n ya. 2 per n ya. Kalau ini berarti kan kita punya 2 per n. Ini kan kita punya 2 kali 2 per n ya kan? Ya. Oke, paham kan? Tinggal substitusi aja delta x-nya dengan 2 per n ya. Nah, sehingga delta x-nya ya ini kan 2 itu adalah i ya. Ini adalah i-nya ya kan? Berarti 2 per n dikali i ya. Ya, kuadrat. Nah, dikali delta x kan 2 per n. Oke, nah kita punya seperti ini. Jadi sama dengan 2 pangkat 2, 4. Ya, jadi 4 i kuadrat per n kuadrat dikali 2 per n. Sama dengan 4 kali 2 berarti 8 per n pangkat 3 dikali i kuadrat. Ya, oke, 8 per n pangkat 3 dikali i kuadrat. Nah, lanjut. Kemudian kita punya jumlahannya, lanjut dari yang tadi ya, A Rn itu sama dengan area jumlahan Riemann adalah saya tulis ulang yang tadi ya, fx0 delta x. Oke, kita punya, kita tulis ulang ya. Kalau tadi apa, fxi delta x sama dengan apa, sama dengan 8 per n pangkat 3 i kuadrat ya. Oke, 8 per n pangkat 3 kali i kuadrat. Nah, kita masukkan saja. Berarti kan untuk x0 ya. Berarti kan kita punya, sebentar. Oke, kita punya sebelumnya saya tulis ulang lagi ya. fx0 delta x plus fx1 delta x plus fx2 delta x sampai dengan fx n-1 delta x. Kemudian kita substitusi. Kalau 0 berarti kan 8 per n pangkat 3 kali 0 kuadrat ya. Ini ikutin aja template-nya ya. Ikuti ini ya. Oke. Kemudian ditambah 8 per n pangkat 3 1 kuadrat ya, karena fx1 ditambah 8 per n pangkat 3 2 kuadrat ditambah sampai dengan 8 per n pangkat 3 dikali n-1 kuadrat ya. Oke. Nah, kemudian ini kan sama nih, 8 per n pangkat 3. Ya sudah, saya keluarkan, berarti 8 per n pangkat 3 dikali 0 kuadrat plus 1 kuadrat plus 2 kuadrat sampai dengan n-1 kuadrat. Oke. Nah, ingat rumus ini ya. Rumus ini berarti kan kita punya 8 per n pangkat 3 dikali. Nah, ingat. Oke, nah kita pakai ini ya. Nah, hanya saja untuk kasus saat ini itu adalah 0 sampai n-1 ya, 0 sampai n-1. Oke, 0 sampai n-1. Oke. Nah, kalau 0 sampai n-1 ya, 0 sampai n-1 artinya kan kalau 0 sampai n-1 seperti ini ya. Kita lihat yang ketiga ya. Kalau misalkan 0 sampai n-1 ya. Oke. 0 sampai n-1 berarti kan 0 kuadrat plus 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus sampai dengan n-1 kuadrat ya kan. Nah, ini kan 0 nih. Nah, ini kan sama saja. Ini sama saja. Hanya saja ini ada penambahan n kuadrat ya kan. Jadi, ini akan sama dengan ya, ini karena ini sampai n-1 doang, tidak sampai n kuadrat, artinya berarti ya sudah, berarti ini sampai n-1 saja ya kan, sampai n-1 ya, sampai n-1 berarti kita substitusi saja n-1 ya kan, ini n-1 kan, n-1 tambah 1
N, ini N-1 ya kan? Berarti kan 2 kali N-1 tambah 1 ya, dibagi 6 sama dengan N-1 dikali N dikali ini 2N-2 tambah 1 ya, 2N-2 tambah 1 berarti 2N-1 ya, 2N-1 per 6 ya. Inilah N-1 N 2N-1 per 6. Oke, nah ini akan menjadi apa? Ini akan menjadi N-1 N 2N-1 per 6. Nah, seperti ini. Oke, nah kalau kita lanjutkan ya, kalau kita lanjutkan ini kan akan menjadi apa kan? Menjadi 8 per 6 ya. 8 per 6 ini adalah ini akan menjadi 2N pangkat 3 ya, min 3N kuadrat plus N ya. Oke. Ini akan menjadi plus N, 2N pangkat 3 min 3N kuadrat plus N ya, per N pangkat 3. Nah, akan menjadi seperti ini ya, kalau kalian kalikan. Nah, lalu caranya adalah langsung kita limitkan bahwa AR itu adalah sama dengan limit N mendekati tak hingga ARN, area jumlah remain ini kita limitkan tak hingga, berarti kita punya 8 per 6 kan sama dengan 4 per 3 ya. 4 per 3 ya, ini kan limit kan ya, kalau dilimitkan ini sama-sama 3 ya, berarti ini tinggal 2 ya kan, tinggal 2 ya, tinggal 2 ya kan, ini kan dia habis, ini habis, tinggal 2 bagi 1 2 ya. Kalau bingung kalian buka lagi tentang bab limit di tak hingga, sehingga jawabannya adalah 4 kali 2 bagi 3, 8 per 3. Oke. Nah, ini adalah jumlahan untuk poligon-poligon dalam. Oke. Nah, untuk poligon-poligon dalam. Baik, kita lanjutkan pembahasan materi kita terkait dengan pendahuluan luas. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang masih luasan Riemann, namun kali ini saya akan menjelaskan tentang luasan ya. Jadi luasan menurut poligon-poligon luar ya. Menurut poligon luar ya. Sebelumnya menurut poligon dalam. Kali ini menurut poligon luar. Baik. Masih contohnya sama saya buat. Jadi ada suatu kurva seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian ini dari 0 sampai dengan 2 ya, sampai dengan 2. Ini kurvanya tetap sama, jadi Y sama dengan X kuadrat ya. Nah, kemudian karena menurut poligon luar, maka si persegi panjangnya ada yang keluar ya, seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Oke, kita buat seperti ini dengan tentunya lebar persegi panjang yang sama ya, lebar persegi panjang yang sama. Oke, nah ini adalah 0 sampai 2, yaitu A sampai B nya, batas bawah ke batas atasnya. Kemudian oke, seperti ini ya. Ini adalah X0, ini X1. Oke, ini X2, seterusnya. Oke, ini adalah XN-1 ya, dan ini adalah XN ya. Oke. Nah, perhatikan bahwa kalau saya zoom in yang bagian X0, X1, X2, jadi kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah X0, X1, ini X2. Nah, jadi kurvanya karena menurut poligon luar, maka bentuknya kan seperti ini ya, seperti ini. Sehingga yang kena ke kurvanya adalah mulai X1, kemudian X2, dan seterusnya. X0 tidak kena ke kurva. Karena apa? Karena ini adalah menurut poligon luar. Ya. Atau dalam kasus ini adalah jumlahan Riemann kanan. Kenapa Riemann kanan? Karena bagian kanan persegi panjang yang dihimpitkan dengan kurva. Nah, jumlahannya
Oke. Jumlahannya adalah seperti apa? Ya. Misalkan saya contohkannya adalah ASN ya. Contohkannya simbolnya SN ya. Jadi area untuk sigma atau jumlahan sampai dengan n itu sama dengan fx1 delta x ya. Jadi mulainya bukan x0 tapi dari x1. Kenapa? Karena bagian x1 yang dihimpitkan ya kan, x1, x2 dan seterusnya. Beda lagi dengan yang sebelumnya. Kalau contoh sebelumnya x0 yang dihimpitkan. Kenapa? Karena bagian poligon-poligon dalam. Nah, jadi seperti ini. Kemudian lanjut fx2 delta x tambah seterusnya sampai dengan apa? Sampai dengan yang paling kanan ini ya. Ini adalah xn sehingga ini adalah f xn delta x ya. Nah, kemudian di contoh sebelumnya ya kita telah dapatkan supaya tidak usah cari ulang ya. Jadi sama saja. Jadi fxi delta x itu kan di contoh sebelumnya kita punya 8 per n pangkat 3 dikali i kuadrat kan ya. Nah, maka kita langsung substitusi saja sehingga kita punya sekarang a sn itu sama dengan substitusi ya. Jadi 8 per n pangkat 3 dikali i ya, i nya kan 1 nih, berarti 1 kuadrat ditambah 8 per n pangkat 3 2 kuadrat tambah 8 per n pangkat 3 3 kuadrat dan seterusnya tambah 8 per n pangkat 3 dikali n kuadrat. Nah, ini kita akan punya 8 per n pangkat 3, ini 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus dan seterusnya sampai n kuadrat. Ini seperti jumlahan kuadrat ya. Jadi sama rumusnya 8 per n pangkat 3. Nah, ini di template sebelumnya saya sudah menjelaskan jumlahan dari semua ini adalah sama dengan n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1 dibagi 6. Oke. Setelah itu kita akan memiliki kalau kita sederhanakan kita punya a sn itu sama dengan ya 8 per 6 ya. 8 per 6 atau 4 per 3 ya, 4 per 3. Nah, lalu kita akan punya n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1 ya. Nah, ini yang n pangkat 3 kan jadi penyebut di sini ya, n pangkat 3, kemudian 2n plus 1. Ini kan jadi n kali n plus 1 jadi n kuadrat plus n ya. Coba kalau kita kalikan itu n kuadrat plus n dikali 2n plus 1. Kita kalikan ya. 2n kalikan berarti 2n pangkat 3 plus 2n kuadrat plus n kuadrat plus n. Berarti kan 2n pangkat 3 plus 3n kuadrat plus n ya. Berarti 2n pangkat 3 plus 3n kuadrat plus n. Nah, ini kan kalau kemudian kita limit tahingga ya, limit tahingga. Jadi jumlah luasan R remain itu sama dengan limit n mendekati tahingga A Sn itu sama dengan berapa? 4 per 3 ya. Ini kan jadi 2 kan, 2 bagi 1 2 tambah ini kan 0 karena pangkat penyebut lebih tinggi, 0 tambah 0. Tapi kita akan punya jawabannya adalah 4 kali 2 8 bagi 3. 8 per 3 sama ya, sama dengan yang poligon-poligon dalam. Jadi terbukti bahwa luasan menurut poligon luar dan poligon dalam sama, yaitu 8 per 3 satuan luas. Oke. Nah, lalu ini sebagai tambahan untuk menghitung suatu luasan, nah kita akan mengenal yaitu suatu integral tentu ya. Karena ini adalah bagian dari bab integral tentu, maka goal atau tujuannya adalah kita akan memahami atau memiliki rumus integral a sampai b fx dx ya. Seperti ini. Jadi ini adalah konsepnya sama saja, luasan. Dari awalnya luasannya kan. Fx adalah tingginya, dx adalah lebarnya. Itu adalah limit n mendekati tahingga ya kan. Ketika n yang mendekati tahingga, contohnya seperti ini. Kan ini ada persegi panjang ya misalkan ya.
Ini ada N buah, ya kan? Ada N buah persegi panjang. Nah, ketika N buahnya mendekati tahingga, otomatis ini persegi panjang semakin tipis, ya kan? Karena N-nya tahingga, banyak persegi panjangnya ada tahingga buah untuk mendekati suatu kurva luasan ini. Ya kan? Sehingga ini akan mendekati suatu luasan yang sesungguhnya. Ya, mulai I-nya 1 sampai dengan N untuk N-nya mendekati tahingga, ya. Ini adalah lagi-lagi jumlahan Riemann fxi delta x. Nah, nanti akan sama dengan integral ini, ya kan? Dan untuk keterangan bahwa delta x adalah batas atas kurangi batas bawah dibagi n, yaitu banyaknya persegi panjang, ya, atau poligon. Kemudian xi adalah a suku pertama, batas bawah ditambah delta x dikalikan dengan i, ya. Oke, dengan i itu adalah 1, 2, 3 sampai dengan n. Oke, sekian untuk penjelasan pendahuluan luas. Terima kasih.